Salam dan bahagia, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang perencanaan strategis. Sebelumnya perkenalkan, saya Katarina Aprila Sumule dan teman saya Florida Advenianong, Yeni Nuriati Lende, dan Vira Yunia. Yang pertama, pengertian perencanaan strategis. Rencana strategis adalah pernyataan rencana spesifik mengenai bagaimana untuk mencapai ke arah masa depan yang akan diambil oleh entitas. Perencanaan strategis adalah proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program selama beberapa tahun ke depan. Perencanaan strategis bersifat sistematis dan jangka panjang, terdiri dari kumpulan prosedur dan mencakup beberapa tahapan dalam pelaksanaannya. Yang berikut, perencanaan strategis akan sangat terasa sekali manfaatnya pada organisasi yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, seluruh pihak meyakini pentingnya perencanaan strategis. Yang kedua, organisasi relatif memiliki permasalahan yang kompleks. Yang ketiga, ketidakpastian yang cukup berarti di masa mendatang, namun organisasi memiliki fleksibilitas dalam menyesuaikan diri. Yang berikut, tugas manajemen strategi. Yang pertama, mengembangkan visi dan misi strategik. Yang kedua, merangkai atau menyusun tujuan-tujuan. Yang ketiga, membangun suatu strategi untuk mencapai tujuan-tujuan. Yang keempat, melaksanakan dan mengeksekusi strategi. Dan yang kelima, mengevaluasi dan mengambil inisiatif untuk membuat koreksi penyesuaian jika diperlukan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan dengan formulasi strategi. Perbedaan antara dua jenis manajemen yaitu formulasi strategi dan perencanaan strategi. Perbedaannya adalah bahwa formulasi strategi merupakan proses untuk memutuskan strategi baru, sementara perencanaan strategis untuk memutuskan bagaimana mengimplementasikan strategi tersebut. Sehingga secara umum dapat digambarkan bahwa dalam proses formulasi strategi, manajemen menentukan strategi-strategi utama untuk mencapai tujuan organisasi, yang kemudian strategi utama tersebut akan dikembangkan menjadi berbagai program kerja dalam proses perencanaan strategis. Berikutnya, evolusi dan perencanaan strategis. Saat ini, banyak organisasi menghargai keunggulan dari pembuatan rencana untuk 3 atau 5 tahun ke depan. Praktik menyatakan, rencana tersebut dalam dokumen atau model format adalah luas, tetapi bukan berarti diterima secara universal. Jumlah rincian umumnya jauh lebih sedikit dibanding dengan rencana strategis pada tahun 1950-an. Berikutnya, manfaat perencanaan strategis. Proses perencanaan strategis formal dapat memberikan kepada organisasi yang pertama, kerangka kerja untuk mengembangkan anggaran tahunan. Yang kedua, alat pengembangan manajemen. Yang ketiga, mekanisme untuk memaksa manajemen agar memikirkan jangka panjang. Dan yang keempat, alat untuk menyejajarkan manajer dengan strategi jangka panjang perusahaan. Yang berikutnya, keterbatasan perencanaan strategis. Yang pertama, selalu ada bahaya perencanaan berakhir menjadi pengisian formulir, latihan birokrasi tanpa pemikiran strategis. Yang kedua, organisasi mungkin menciptakan departemen perencanaan strategis yang besar dan mendelegasikan pembuatan rencana strategis kepada para staf departemen tersebut sehingga mengabaikan input manajemen. Yang ketiga, perencanaan strategis adalah proses yang memakan waktu dan mahal. Yang berikut, struktur dan isi program. Hampir di semua organisasi industrial, program adalah produk atau keluarga produk, ditambah riset dan pengembangan, aktivitas-aktivitas umum dan administratif, akuisisi yang direncanakan, atau aktivitas-aktivitas penting lainnya yang tidak sesuai dengan lini produk yang ada saat ini. Dalam organisasi jasa, program cenderung berkaitan dengan jenis jasa yang diberikan oleh entitas tersebut. Yang berikut, hubungan organisasi. Proses perencanaan strategis melibatkan manajemen senior dan manajer dari unit bisnis atau pusat tanggung jawab utama lainnya.
dibantu oleh staf mereka. Tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki komunikasi antara eksekutif korporat dengan eksekutif unit bisnis dengan cara menyediakan rangkaian aktivitas terjadwal melalui mana mereka dapat mencapai sekelompok tujuan dan rencana yang disetujui bersama. Kemudian selanjutnya menganalisis program-program baru yang diusulkan. Karena keberhasilan suatu perusahaan tergantung kemampuannya untuk menemukan dan mengimplementasikan program-program baru dari berbagai sumber, maka sistem yang lebih fleksibel dan reseptif lebih sesuai dan dibutuhkan. Sistem tersebut harus menyediakan langkah-langkah selanjutnya, evaluasi yang menyeluruh dari setiap langkah sebagai dasar untuk membuat keputusan pada langkah berikutnya. Kemudian menganalisis program-program yang sedang berjalan. Bagian ini membahas analisis rantai nilai dan pembiayaan berdasarkan aktivitas. Rantai nilai bagi tiap perusahaan adalah seperangkat aktivitas terkait yang menciptakan nilai dari tiap bagiannya, mulai dari memperoleh bahan mentah dasar untuk komponen pemasok sampai menghasilkan produk siap pakai, serta mengantarkannya pada konsumen akhir. Konsep rantai nilai menggarisbawahi 3 bagian. Yang pertama yaitu keterkaitan dengan pemasok, kemudian yang kedua keterkaitan dengan pelanggan, kemudian yang ketiga proses terkait dalam rantai nilai perusahaan. Sedangkan pembiayaan berdasarkan aktivitas yaitu untuk meningkatkan komputerisasi dan otomatisasi dalam pabrik yang menimbulkan perubahan penting dalam sistem yang mengumpulkan dan memanfaatkan informasi mengenai biaya. Dasar alokasi atau pembangkitan biaya. Untuk setiap pusat biaya menunjukkan penyebab terjadinya biaya, yaitu elemen yang menjelaskan jumlah biaya dalam pusat biaya atau aktivitas berbeda. Kemudian ada proses perencanaan strategis. Di sini ada 6. Yang pertama yaitu meninjau dan memperbarui rencana strategis dari tahun lalu. Kemudian yang kedua, memutuskan asumsi dan pedoman. Yang ketiga, iterasi pertama dari rencana. Yang keempat, strategi sebaruan analisis. Kemudian yang kelima, iterasi kedua dari rencana strategis baru. Kemudian yang terakhir yaitu meninjau dan menyetujui.